Sekarang ini banyak orang gila setelah menikah. Itu yang saya pusing. Akan bicara pada yang sudah menikah, pastikan rumah tanggamu harus indah. Jangan bodoh. Pastikan rumah tanggamu baik. Pertanyaan sederhana, apakah ada orang mau menikah itu niatnya ingin berantem dan caci maki? Ada atau tidak? Kalau ada, pasti dia orang gila, orang bodoh. Main kamu nikah, saya pengen berantem. Orang gila, betul ya? Yakin? Cuman ternyata sekarang ini banyak orang gila setelah menikah. Itu yang saya pusing. Setelah menikah, Masya Allah, tidak ada kesabaran di dalam dirinya. Belum lagi, mohon maaf, ini kadang-kadang kita perlu nyisipkan juga permasalahan-permasalahan psikologi. Ada gampang stres orang hari ini, tak tahu kenapa gampang stres. Naik pitam, mental, emosian sama suami. Ini juga permasalahan. Masalah psikologi itu penting juga, harus diperhatikan. Padahal ditanya hal sepele marah. Kenapa harus marah? Pergi ke psikolog. Ternyata kita tidak akan bicara dengan orang sakit mental. Kalau ternyata ada di antara kita memang sakit mental, setelah itu menyesal dia, berarti dia sakit mental. Dia ngomong caci maki. Nah, makanya kalau kita berhadapan dengan orang sakit mental, kata orang Jawa, sing waras ngalah. Anda yang sehat, fahami suamimu yang begitu suka marah, narahnya nggak teraturan, berarti sudah mental. Suamimu kalau sudah marah yang nggak beraturan, berarti dia sudah mental dia. Bawa ke psikolog itu. Artinya harus dibenahi sisi mentalnya. Cuman yang merepotkan ternyata jawaban psikolognya apa? Iya ibu, suami Anda memang sakit mental, tapi gara-gara engkau. Ini yang repot. Anda merepotkan ya. Sebab ada orang begitu, betul dia kena mental karena pasangannya memang tidak pernah bisa. Nah ini kan repot. Ayo sekarang berbenah. Rumah tangga harus indah, kita mulai. Siapapun Anda, jangan menyerah. Neraka loh di belakang sana. Dan indah itu mudah. Kita harus bisa saling memaafkan, belajar, jangan gengsi. Pastikan hari ini Anda tawadhu. Anda berani memulai meminta maaf. Anda harus muka diri Anda. Permasalahan banyak luar rumah tangga, luar biasa, luar biasa. Di dalam rumah tangga yang namanya problem itu pasti ada selagi Anda masih hidup di dunia. Rumah tangga Nabi juga ada. Cuman Nabi itu dalam rumah tangganya ada permasalahan untuk jadi contoh bagi kita. Bagaimana cara menyelesaikannya. Dengan Siti Aisyah punya permasalahan. Sebuah kisah ya, misal saja. Suatu ketika ada sedikit perselisihan antara Sayyidina Nabi dan Sayyidat Aisyah. Sayyidina Nabi itu adalah orang yang sangat bijak dengan wahyu. Tidak akan melakukan apapun kecuali dengan wahyu. Petunjuk wahyu mengatakan bahwa biar orang lain yang menyelesaikan. Biarpun beliau seorang Nabi, tapi ngajari bagi kita. Yang menyelesaikan orang lain. Ditunjuklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu bingung untuk jadi penengah. Yang satu adalah nabinya, yang satu adalah putrinya. Bingung bisa adil atau tidak. Cuman karena ini perintah baginda Nabi, maka Sayyidina Abu Bakar pun mau menjadi penengah. Dimulailah diskusi damai itu. Lalu Nabi, ini seorang laki-laki yang bijak itu, ya seperti Nabi, menawarkan kepada Siti Aisyah. Aisyah, nih sudah ada ayahmu akan jadi penengah. Sudah yang ngomong siapa? Aku dulu atau kamu dulu? Nah gitu. Bukan langsung aku dulu atau kamu dulu. Rupanya Siti Aisyah itu memang bukan benci dengan Nabi, ya jangan salah. Problem itu mesti ada, nggak enak, pegel tapi bukan benci loh, orang nggak enak. Ada permasalahan. Kita tidak mengatakan Siti Aisyah, nah ini permasalahan. Di saat ditawari Siti Aisyah untuk berbicara apakah Nabi dulu atau Siti Aisyah dulu, Siti Aisyah ngerti mendahulukan Nabi. Lalu Siti Aisyah menjawab, engkau dulu ya Rasul, engkau dulu yang berbicara. Cuma jangan ngomong kecuali yang benar. Nabi dibilang begitu, jangan ngomong kecuali yang benar. Mendengar ucapan Siti Aisyah ini, yang marah siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kok berani ngomong begitu? Nabi maksum wahyu, Siti Aisyah manusia biasa, tapi dia mulia. Jangan dianggap ini merendahkan, karena ini memang dibuat begitu oleh Allah untuk menyelesaikan masalah. Sayyidina Abu Bakar marah, Siti Aisyah mau dipukul. Di saat melihat Sayyidina Abu Bakar marah, Siti Aisyah bingung, dia mau dipukul. Lari. Tiba-tiba apa? Lari. Tiba-tiba wajahnya itu ditumpahkan di dada Nabi, minta perlindungan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah itu apa? Sadar. Dia lagi punya masalah dengan Nabi, kok tiba-tiba dia wajahnya kok di dadanya Nabi. Setelah itu ngelihat Nabi, malu beliau. Setelah itu senyum, selesai. Yang perlu diambil pelajaran di sini, wanita hebat kalaupun punya masalah dengan suaminya, tetap menganggap suaminya adalah sebagai pelindung dan imam. Jangan gampang cerita ke tetangga sampai ujung sana. Kadang-kadang di status gambarnya muka cemberut, pagi-pagi sudah begini.
Ini perempuan-perempuan murah, rendah. Kejadian di kamar, di kantor tahu semua. Inilah Siti Aisyah. Biarpun ternyata dia punya masalah dengan suaminya, ternyata tetap merasa bahasanya yang bisa melindungi adalah juga suamiku. Tidak ada dendam, tidak ada ini. Ya begitu sebagai seorang istri itu. Biarpun mungkin ada perselisihan percikan, memang kita manusia, suami manusia, engkau manusia, tentu ada percecokan, tapi harus tahu adab, ada batasan-batasannya. Seperti anak dengan bapak, ada batasan-batasannya. Problem ini selalu ada dalam rumah tangga, dan harus Anda sadari, karena Anda menikah dengan manusia 100%. Dia bukan malaikat, manusia yang tentu ada kesalahannya. Kalau Anda ingin menikah dengan seorang wanita yang tidak pernah punya kesalahan, sampai mati Anda akan jadi jomblo. Kalau Anda seorang wanita ingin menikah dengan laki-laki yang tidak pernah bersalah, sampai mati Anda tidak akan menikah. Akan tapi Anda akan menikah dengan manusia, banyak kebaikannya, pun demikian kadang ada kesalahannya. Menghadapi kebaikannya begitu mudah, akan tapi malam ini kita belajar bagaimana kita menghadapi ketidakbaikan daripada pasangan kita. Itu yang harus kita pahami. Menghadapi kebaikannya mengenak, ketidakbaikannya bagaimana. Menemukan suami melakukan kasar dan sebagainya, harus ada trik-triknya, harus ada cara-caranya, harus pahami kita. Maka ada beberapa hal yang harus perhatikan ini untuk rumah tangga indah. Yang pertama, pastikan Anda tidak akan menyebut kekurangan pasangan Anda sampai Anda mati. Jangan sekali-kali Anda menyebut kekurangan pasangan Anda sampai Anda mati. Awas hati. Anda pegangi ini. Dan Nabi mengajarkannya. Nggak boleh menyebut pasangan orang lain, kekurangan-kekurangan, menyebut kekurangan. Karena menyebut kekurangan itu menyakitkan. Dan setelah dia sakit, dia akan membalas menyebut kekurangan pasangannya. Karena semua dari kita punya kekurangan. Ini kadang orang ini, Masya Allah, ngomong tuh seenaknya, celekat-celekit. Allah, seorang perempuan cerita, suami saya Bu ya, kalau ngomong tuh seenaknya. Komentar tentang badan saya itu sudah, wong sebelum menikah sudah tahu hidung saya begini, masih ngomong kenapa hidungmu begitu, kan kurang ajar banget. Akhirnya istri yang ngomong, mulutmu kenapa begitu bang, ayo balas. Apa kalau mau kita melihat kekurangan pasangan, jangan disebut sampai kapanpun, tutupi dengan kelebihan yang bisa Anda lihat. Menyebut kekurangan ini adalah luar biasa, merendahkan, menyakitkan, menjadikan tidak indah hidup. Sementara pasangan kita manusia, tentu ada kekurangannya, tapi kalau kita pandai menyembunyikannya, nggak perlu disebut. Cuman kadang seorang suami atau istri kadang Masya Allah kalau ngomong seenaknya, ya kenapa sih rambutmu kok keriting? Ini kan orang usil, kenapa? Tetangganya rambutnya lurus juga pengen keriting, aneh kan? Jadi orang itu biasanya memang selalu menginginkan yang dia tidak punya itu karena hawa nafsunya dia. Atau memang mulutnya mulut tajam, kurus bilang kamu kekurusan krempeng, gemuk kamu kegemukan, hitam itu kenapa sih mulutnya? Diam nih, kenapa sih? Nggak diomongin sudah tahu. Menjaga perasaan itu penting, menjaga perasaan pasangan itu penting, dan Nabi mengajarkan itu. Jangan sakiti pasangan. Suami yang baik pun kalau menemukan pasangannya tidak enak, jangan bilang nggak enak, Masya Allah, nggak perlu. Dan jangan menjadikan gojlokan itu sebuah kebiasaan. Hati-hati ya, ilmu kebal penting juga. Barangkali kita digojlok, diejek, kita tetap kebal, tapi nggak boleh jadi kebiasaan di rumah kita. Kebiasaan digojlokan, olo-oloan dan sebagainya. Itu laki-laki yang mengatakan istrinya begini begitu, ternyata Masya Allah kalau dijejer itu masih plus, sangat baik istrinya tuh. Memang dasar laki-laki nggak benar dia, saya tahu. Kenapa kok seperti itu tuh? Jelek banget dia, hatinya yang jelek, bukan sekedar badanmu, mulutnya, mukanya yang jelek, tapi ternyata akhlaknya lebih jelek dari itu semuanya. Mencaci, mengolok. Jadi pastikan ya, jangan menyebut kekurangan pasanganmu sampai kapanpun, Masya Allah. Baik terang-terangan atau halus. Anda harus paham loh ya, kalau Anda beli bedak pemutih kulit itu langsung istrimu ngomong, ya memang saya hitam, bisa saja ngomong gitu loh, karena tersinggung perasaannya. Jadi memang harus halus urusan dengan orang lain itu. Artinya bagaimana kita menjaga, yang menjaga saja kadang kita kebablasan. Bagaimana kalau hidup kita tidak pernah menjaga? Tolong jaga lisanmu, jaga mulutmu, jangan menyebut kekurangan pasanganmu. Dan kadang bukan kekurangan diri, kekurangan orang lain, tidak perlu. Bapaknya nggak benar, nggak usah disebut-sebut. Apalagi kadang dihubung-hubungkan, iya memang kamu dari keluarga begitu, Masya Allah. Sampai ada, iya Bu ya, sampai ngomong, saya tahu Bu ya, saya dari keluarga biasa, suami saya keluarga ustadz, ulama. Tapi sebelum menikah dengan saya kan tahu seperti, tapi setiap menikah selalu disebut. Anak saya nakal, dibilang ya gennya kamu. Kurang ajar gen kamu. Anaknya nakal, langsung disalahkan ibunya gara-gara bukan keturunan yang baik. Padahal itu bandel gara-gara bapaknya kok. Sudahlah, ini harus waspada. Jangan gampang menyalahkan pasangan, menjelekkan pasangan. Ini penyakit hari ini. Seolah-olah dia tidak menyadari dirinya. Kalau bahasa guyonannya tuh beginilah. Kalau belum menikah, kalau pengen mencari pasangan tuh bener-bener kau lihat pasanganmu tuh bener nih, milih. Karena Nabi mengajarkan, insya Allah pertemuan yang akan datang, kalau mau menikah itu milih. Jika engkau ingin menikah, lihatlah calonmu itu dengan mata melek. Dilihat dulu benar tidak. Cuman kalau dia sudah menjadi pasanganmu, pandanglah pasanganmu dengan mata remeng-remeng gitu loh.
Kebalikan sekarang. Dulu waktu menikah, pokoknya kalau tidak dia, nggak mau dia. Wah, dunia seluas daun kelor, hanya ada dia di dunia ini. Apa itu? Giliran menikah, wah kebuka semuanya. Balikannya, kita harus mudah tutup kekurangannya. Semakin kita tajam fokus kepada kekurangannya, lihat hilang, akan berkurang itu cinta. Dia masih punya kebaikan-kebaikan. Kita harus membiasakan dengan seperti itu dengan pasanganmu. Sudahlah gini saja, pastikan kalau engkau sudah menyebut kejelekan pasanganmu, engkau yang jelek. Sudah, rumus. Nggak usah pakai pengadilan nanti. Keturunannya tidak baik, keturunan mana ada? Nabi tidak menyebut-nyebut keturunan kok. Bapaknya ini ada. Kullu mauludin yuladu ala fitrati. Bapaknya penjahat, anaknya bisa jadi kekasih Allah kok. Siapa yang tidak tahu Abu Jahal tuh? Orang paling jahat seluruh dunia. Paling rendah dunia akhirat Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Sahabat yang mulia, ayo. Jangan dibawa-bawa ayahnya itu. Kalau Anda sudah mengambil dia, didik dia dengan benar, selesai. Kadang turun keturunannya dibawa, kemana-mana dibawa. Masya Allah nih. Pastikan rumah tangga yang begitu tidak akan indah. Hidupnya ngenes, kalaupun bertahan istrinya atau suaminya bertahan, ya karena sudah terlanjur punya anak 3, mau gimana lagi. Kalau masalah mulutnya, Masya Allah, lillah, tapi ternyata hidupnya tidak indah. Kemudian dia zalim terus dalam rumah tangganya. Dari biasa menyebut kejelekan pasangan itu akan buat reaksi. Setelah ada reaksi, sering berantem, sering caci maki. Setelah hilang cinta, setan akan bermain setelah itu. Sehingga matanya menjadi mata senang melihat yang haram daripada melihat yang halal. Bencana setelah itu. Ayo, ini yang pertama. Pastikan Anda tidak akan menyebut kekurangan pasangan Anda.